yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari kami, Kader IFA Puskesmas Tahunan. Di sini kami akan menyampaikan sosialisasi tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Mengapa saya memilih tema ini? Karena di Indonesia saat ini setiap hari dalam 1 jam terjadi 1 kematian yang disebabkan oleh kanker serviks atau kanker leher rahim. Apakah itu leher rahim? Leher rahim merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama dan hanya dapat dilihat dengan sebuah alat yang disebut dengan spekul. Apakah kanker leher rahim itu? Kanker leher rahim adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HPV atau Human Papillomavirus yang ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyebar ke organ lain dan dapat menyebabkan kematian. Bagaimana untuk mengetahui leher rahim itu sehat atau tidak? Leher rahim sehat atau tidak bisa hanya dilihat dengan mata, tetapi harus melalui pemeriksaan untuk melihat leher rahim. Penyebab dan faktor resiko yaitu adanya riwayat keluarga yang pernah terkena kanker leher rahim, perokok aktif dan pasif, daya tahan tubuh menurun, menikah atau berhubungan seksual di usia kurang dari 17 tahun, melahirkan lebih dari 4 kali, terpapar virus infeksi menular seksual, berhubungan dengan pria yang bergonta-ganti pasangan. Faktor pola makan yaitu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung monosodium glutamat atau MSG, zat pemanis buatan atau sakarin atau siklamat, zat pengawet makanan atau natrium benzoat, rodamin B atau zat pewarna makanan, zat pengenyal makanan seperti formalin, borak, bleu, dan Pfizer, makanan yang diasap atau dibakar, kemudian lemak-lemak jenuh dan minyak goreng. Makanan-makanan yang baik adalah makanan yang mengandung antioksidan atau anti karsinogen dan anti radikal bebas, yaitu seperti yang terdapat pada sayur-sayuran seperti daun pepaya, pare, sawi hijau, brokoli, kacang panjang, bawang putih, tomat, yang berasal dari buah-buahan seperti blueberry, stroberi, buah naga, sirsat, dan kiwi. Untuk mengetahui terkena kanker serviks atau tidak, perlu adanya deteksi dini. Deteksi dini ada 2, yaitu dengan tes IVA dan pap smear. Tes IVA adalah pemeriksaan dengan asam cuka. Pap smear adalah pemeriksaan dengan pengambilan kelenjar pada leher rahim. Perbedaan dari 2 pemeriksaan di atas adalah untuk tes IVA hasilnya diketahui antara 1-3 menit dengan biaya yang lebih murah. Untuk pap smear biaya lebih mahal dan hasilnya antara 2-3 minggu. Langkah-langkah dalam pemeriksaan adalah yang pertama, sebelum ibu diperiksa, bidan atau dokter akan menanyakan data ibu dan memastikan bahwa ibu tidak menstruasi, tidak hamil, dan tidak berhubungan seksual dengan suami selama 24 jam. Jika diketahui hamil, maka pemeriksaan dilakukan
ibu sudah siap, maka jangan tegang, bernafas seperti biasa, dan bidan atau dokter akan memasukkan spekulum ke dalam vagina. Setelah itu, maka bidan atau dokter akan membersihkan dan mengoleskan asam cuka ke dalam leher rahim untuk mengetahui perubahan pada leher rahim. Setelah selesai pemeriksaan, maka ibu akan diberitahukan hasilnya dan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jika hasil dari pemeriksaan tadi negatif, maka ibu boleh pulang dan pengecekan ulang dilakukan 5 tahun berikutnya. Jika hasilnya positif, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dilakukan pengobatan dengan krioterapi. Pengobatan krioterapi adalah dengan alat krio yang ditempelkan pada leher rahim, kemudian membentuk bola es dan mencair yang akan merontokkan bagian-bagian bermasalah dan akan sedikit tidak nyaman dan nyeri. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah pengobatan krio yaitu ibu akan mengalami kram dan mengeluarkan cairan-cairan bercampur darah selama 4 minggu atau 1 bulan. Ibu diharapkan tidak mengoleskan alat oles ke vagina dan tidak mengangkat alat berat serta tidak berhubungan seksual selama 1 bulan. Jika terpaksa suami ingin berhubungan seksual, maka jeda waktu 2 minggu dan 2 minggu berikutnya dengan alat pelindung yaitu kondom. Jika 2 hari ibu mengalami demam dan pendarahan yang berlebihan dan bercampur gumpalan-gumpalan, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan kembali ke dokter atau ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan lebih lanjut. Demikian sosialisasi kami tentang kanker serviks atau kanker leher rahim. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Salam dari kami, salam IVA, dibuka, dilihat, dioles, salam sehat dari Puskesmas Tahunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.